Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pancasila, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara di dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia. Dari kata dasar negara sendiri, kita dapat mengetahui bahwa yang dimaksud adalah fondasi untuk berdirinya suatu negara. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa Pancasila adalah filosofis Grundslag, dasar falsafah negara, di mana Pancasila merupakan Staatsfundamental Norm, Weltanschauung, dan juga sebagai ideologi negara. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita dapat mengimplementasikan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah wawancara kami dengan narasumber Bapak Kanselir Gabriel. Jadi, selamat siang Pak Gabriel. Selamat siang. Sebenarnya kami ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Pak Gabriel karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Mungkin sebelum memulai kepada segmen wawancara ya Pak ya, izinkan saya menjelaskan sedikit sebagai konteks tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Secara sederhana, implementasi Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat di berbagai bidang. Misalnya di bidang hukum, Pancasila dianggap sebagai norma tertinggi. Atau di bidang ekonomi, di mana kita mengaplikasikan nilai-nilai gotong royong demi mencapai kesejahteraan umum tanpa kekerasan meski kita berasal dari latar belakang yang berbeda atau punya tujuan masing-masing. Oke Pak, baik, kiranya kita langsung saja masuk pada pertanyaan pertama ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Pak Gabriel sendiri, apa yang dimaksud dari dasar negara itu sendiri? Lebih tepatnya dasar negara Indonesia Pak. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang dasar negara itu merupakan satu konsep yang kita nggak bisa punya satu pengertian yang spesifik. Nggak bisa kita bilang cuman pengertian ini aja yang benar. Ada yang bilang dasar negara itu sama kayak ideologi. Nah, itu bisa, ya mungkin bagi sebagian besar pihak itu termasuk benar juga. Nah, tetapi pada intinya adalah tidak ada satu pengertian atau definisi yang spesifik tersendiri khusus untuk membahas apa sih sebenarnya dasar negara itu. Nah, kalau buat saya sendiri, secara sederhana, dasar negara itu bisa kita sebut sebagai satu fondasi atau kerangka untuk membangun sebuah negara. Di mana kalau misalnya tidak ada dasar negaranya, maka negaranya ini nggak bisa terbangun dengan baik. Sama seperti kalau misalnya kita membangun rumah atau membangun gedung, segala sesuatunya, itu kan harus punya fondasi dasarnya. Nah, dasar negara inilah adalah fondasi untuk bisa membangun sebuah negara. Nah, ketika fondasinya sudah ada, maka itu akan menjadi sesuatu yang bisa mengkaitkan segala sesuatu yang ada di dalam satu negara itu sendiri. Aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, kehidupan masyarakat, itu semua akan tergabung sedemikian rupa dengan adanya si dasar negara itu sendiri. Nah, ketika kita bicara secara spesifik, sebenarnya dasar negara Indonesia itu apa? Jawabannya hanya satu. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nggak ada jawaban yang lain. Kecuali nanti dalam 10-15 tahun ke depan ada presiden yang bisa mengubah dasar negara itu, tapi saya yakin pasti 200 juta orang Indonesia akan demo melawan presiden itu. Tetapi untuk sekarang, dasar negara Indonesia adalah Pancasila, karena Indonesia dibangun di atas Pancasila, dan itu tentu saja menjadi satu tugas yang berat bagi kita semua, warga negara Indonesia, untuk menjaga Pancasila sebagai dasar negara kita. Begitu. Oke Pak, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak Kanselir, apakah ada perbedaan Pak dari masa lalu Indonesia dan masa sekarang terkait pengimplementasian Pancasila sebagai dasar negara kita Pak, menurut Bapak? Oke, ketika kita bicara tentang masa lalu, tentu saja kita bisa menemukan banyak sekali dan juga beragam sekali perbedaan, dan perbedaannya itu bisa tergolong sebagai perbedaan yang cukup besar
ketika kita bicara tentang implementasi Pancasila di masa lalu. Nah, saya rasa kita semua sudah familiar dengan situasi Indonesia di masa lalu, di mana meskipun kita sudah resmi merdeka tanggal 17 Agustus 1945, tetapi perjuangan kita tidak berhenti di hari itu. Sampai 5, 10, 15 tahun ke depan kita masih berada dalam situasi berjuang untuk menghadapi berbagai macam gejolak-gejolak, dinamika-dinamika, tantangan-tantangan awal yang dihadapi ketika membangun suatu negara. Misalnya kayak ada berbagai macam penjajah yang tidak semudah itu untuk menyerah. Kita bisa lihat sendiri perjuangan Belanda, perjuangan Jepang setelah kita merdeka pun masih saja mengganggu kita. Lalu kita juga bisa lihat situasi dunia internasional secara umum memasuki era perang dingin antara blok barat dan blok timur, dan itu juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita. Lalu juga ketika bicara tentang tantangan di akhir era pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu komunisme yang sempat masuk ke Indonesia. Lalu juga kita bicara tentang pertumbuhan jumlah provinsi di Indonesia yang cukup pesat di awal-awal waktu terbentuknya Indonesia. Dan sampai pada akhirnya di ujung era pemerintahan Presiden Soeharto, ketika kita menghadapi krisis finansial yang sangat berat dan sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, itu semua adalah bentuk tantangan dan juga perbedaan di masa lalu yang memang sangat berkaitan dengan implementasi Pancasila itu sendiri. Bagaimana kita bisa menerapkan setiap sila yang ada untuk bisa menghadapi tantangan itu sendiri. Sehingga kalau kita bicara tentang di masa lalu, implementasi Pancasila itu sendiri menjadi lebih terasa, lebih mendalami, lebih krusial. Kayak masyarakat kita itu kayak masih sangat menghidupi dan mengikuti apa yang sebenarnya ada di dalam Pancasila itu. Nggak cuman sekedar 5 poin yang setiap upacara Senin pagi dibacain berulang-ulang, tapi bagaimana mereka bisa menghidupinya secara lebih mendalam. Kalau di masa lalu yang saya lihat seperti itu sih. Kita beralih ke pertanyaan ketiga ya Pak. Menurut Pak Gabriel sendiri, apakah Indonesia mempunyai kesulitan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, khususnya di era reformasi dan juga globalisasi? Oke. Reformasi dan globalisasi, kata orang, itu adalah dua hal yang sangat positif bagi Indonesia dan juga bagi sebagian besar negara yang menganut asas demokrasi. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, sebenarnya reformasi dan globalisasi pun membawa banyak kesulitan, terutama ketika kita bicara tentang bagaimana Pancasila bisa diimplementasikan. Nah, kita bicara misalnya dari sudut pandang globalisasi. Globalisasi datang ke Indonesia itu membawa masuk budaya-budaya dan juga gaya hidup dari Barat. Dan hal itu membuat semakin banyak masyarakat Indonesia yang meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai berbangsa di Indonesia itu semakin ditinggalkan. Dan membuat generasi-generasi penerus bangsa terutama lebih tertarik kepada segala sesuatu yang berbau unsur Barat. Pakaian, tarian, segala macam, mereka lebih tertarik kepada unsur-unsur Barat. Lalu kemudian yang paling berat, yang merupakan hasil dari globalisasi adalah semakin banyak wacana, semakin banyak gagasan, pemikiran yang ingin mengubah Pancasila menjadi lebih terbuka terhadap sudut pandang lain, seperti misalnya sekularisme, atau misalnya kayak orang-orang yang punya sudut pandang tegas terhadap satu sudut pandang tertentu aja. Misalnya ketika bicara tentang sila pertama, dengan adanya globalisasi ini mereka bisa melihat situasi di dunia internasional kalau misalnya tidak semudah itu hidup dalam satu keberagaman agama, satu keberagaman suku. Jadi mungkin semakin banyak orang Indonesia dengan adanya globalisasi yang melihat bahwa sebaiknya Pancasila dibangun atas dasar satu agama saja atau satu budaya aja, daripada kita menghidupi berbagai macam banyak ini, jatuhnya malah semakin banyak konflik dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu
hasil atau misalnya dampak yang dibawa dari globalisasi ke Indonesia. Lalu ketika bicara tentang reformasi, nah ketika kita masuk ke reformasi, satu hal utama yang paling penting yang kita dapat dari reformasi adalah kebebasan berpendapat, di mana di era sebelum reformasi kita tidak bisa semudah itu berpendapat, apalagi ketika kita bicara tentang pemerintah. Hari ini kita ngomong sesuatu tentang pemerintah, belum tahu besok kita masih bisa ditemukan apa tidak oleh keluarga kita. Tetapi semua itu berubah ketika memasuki era reformasi. Sayangnya, semakin banyak orang yang menganggap kalau misalnya kebebasan berpendapat ini ya bebas sebebas-bebasnya, sehingga menghasilkan kebebasan berpendapat yang terlalu bebas, di mana itu semua akan berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan. Semakin banyak orang yang berpendapat kalau Indonesia ini negara agama, karena mayoritas penduduknya lebih dari 80% adalah umat Islam. Nah, sedangkan hal-hal itulah yang membuat banyak orang yang berpendapat kalau Indonesia adalah negara agama. Padahal kita hanyalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Tapi kita bukan negara Muslim. Nah, itu semua menjadi salah satu hasil dari terlalu bebasnya kebebasan berpendapat. Dan itu adalah salah satu tantangan yang dibawa oleh masuknya Indonesia ke era reformasi. Terus kita juga bisa melihat bahwa aspek demokrasi yang sebenarnya sangat penting untuk dihidupi, tapi ternyata masih kurang dihidupi. Di mana itu semua menjadi kombinasi antara pemerintah kita yang cenderung kurang terlalu tegas, terutama setelah berakhirnya era Presiden Soeharto, masuk ke era reformasi, kita sulit menemukan presiden yang cukup tegas sampai hari ini. Dan itu juga digabungkan dengan masyarakatnya yang selalu bebal, apalagi makin ke sini tidak ada orang yang merasa ingin disebut salah, semua orang ingin merasa disebut benar. Nah, dan semua orang itu bergabung ada lebih dari 200 juta orang. Nah, tentu saja itu akan menjadi satu tantangan tersendiri ketika kita bicara tentang implementasi Pancasila di era reformasi dan juga globalisasi. Kira-kira begitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dan selaku mahasiswa hubungan internasional dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara di kehidupan kita sehari-hari? Oke, kalau kita bicara tentang diri kita sebagai WNI, sebagai warga negara Indonesia, dan juga sebagai mahasiswa HI, sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia HI, saya rasa pembagiannya bisa dibagi menjadi 3, tidak hanya menjadi WNI, tidak hanya menjadi mahasiswa HI, tetapi juga menjadi generasi penerus bangsa, di mana saya rasa saya masih masuk dalam kategori generasi penerus bangsa ya, saya belum termasuk generasi yang perlu diteruskan. Nah, jadi kita akan melihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama dari kita sebagai warga negara Indonesia. Yang paling penting, paling pertama adalah taat aturan, di mana kita harus bisa sadar bahwa Indonesia ini adalah negara hukum dan ada banyak sekali aturan yang harus ditaati sebagai warga negara. Lalu yang kedua, yang paling penting berkaitan dengan Pancasila itu juga adalah hidup bertoleransi, menghargai perbedaan, di mana terlepas dari ada yang mayoritas, ada yang minoritas, tapi semua itu adalah yang membangun Indonesia menjadi satu negara. Kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan itu semua. Lalu yang ketiga, ini mungkin sifatnya opsional ya, tidak menjadi satu kewajiban, tetapi kita bisa mencoba untuk mengharumkan nama bangsa dengan berbagai cara. Misalnya ikut kompetisi lah, atau bikin sesuatu yang kayak bikin invention gitu mungkin. Tapi itu kayaknya bukan tugasnya anak HI ya, bikin invention gitu. Tapi setidaknya kita bisa mencari cara yang bisa kita gunakan untuk mengharumkan nama bangsa kita. Dan yang paling penting, meskipun mungkin ini terdengar sepele, tetapi kita bisa berangkat dari sini. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana sebagai warga negara. Misalnya ketika mungkin kita sudah punya kendaraan, bagaimana kita berkendara, bagaimana kita menjadi pengendara yang baik di jalan, itu kita bisa mulai dari hal seperti itu.
atau juga bagaimana kita bisa menjaga kebersihan sebagai warga negara, atau bagaimana juga dengan kita menghargai waktu, atau bagaimana dengan kita menghargai pendapat orang lain. Nah, banyak sekali hal-hal sepele yang bisa dijalankan sebagai warga negara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai generasi penerus bangsa. Di mana yang paling penting sebagai generasi penerus bangsa itu kita harus lebih bijak. Lebih bijak berpendapat dan juga lebih bijak menggunakan media sosial. Nah, ketika kita bicara tentang perbedaan antara generasi penerus bangsa dan generasi yang perlu diteruskan, itu adalah kecakapan kita menggunakan media sosial. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa lebih bijak menggunakan media sosial. Bukan berarti kita harus post sesuatu yang positif terus-menerus, kita harus memuji segala macam, itu bukan seperti itu, tetapi kita harus bisa menempatkan diri kita dalam konteks yang lebih baik ketika kita bermedia sosial. Lalu yang berikutnya, yang paling penting juga, yang ketiga itu adalah tidak meninggalkan budaya dan nilai-nilai kebangsaan kita. Ya, kita boleh demen sama budaya-budaya barat, kita boleh mengikuti tren yang ada di dunia saat ini, tetapi kita tidak boleh melupakan nilai-nilai kebudayaan kita. Setidaknya kita bisa tahu, kita ini orang dari suku mana sih? Kalau dari suku saya tuh, kehidupan orangnya seperti apa sih? Bisa nggak sih saya bisa menghasilkan perubahan di dalam kehidupan di suku saya, misalnya seperti itu. Lalu bisa juga kita bicara tentang, setelah tadi kita menghidupi toleransi, nah kita harus percaya juga bahwa generasi penerus bangsa punya suara, dan kita bisa menggunakan suara kita untuk menyebarkan semangat bertoleransi, di mana toleransi itu tidak hanya menjadi tanggung jawab segelintir orang, tetapi juga bagi semua orang. Dan yang paling terakhir sebagai generasi penerus bangsa itu adalah tidak meninggalkan budaya dan nilai bangsa. Kenapa saya ulang? Karena memang itu yang paling penting. Dalam artian, semakin banyak generasi penerus bangsa yang lupa sama budaya dan juga nilai kebangsaannya, atau mungkin juga nilai kesukuannya sendiri. Nah, itu yang menjadi krusial bagi kita untuk bisa mengimplementasikan Pancasila itu sendiri. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, itu adalah ketika peran kita sebagai mahasiswa HI, di mana satu hal yang paling penting, kita harus bisa memahami bagaimana kehidupan politik di suatu bangsa, dalam hal ini kehidupan politik di Indonesia. Kita bisa lihat situasinya seperti apa, lalu kita juga bisa mulai untuk rajin menyampaikan pendapat, dan juga jika memungkinkan, kita mencari celah untuk bertindak, langsung turun ke lapangan, atau misalnya datengin pemerintah, dapat kesempatan, misalnya lagi magang, terus bisa ketemu sama menteri ini, menteri itu, terus, Pak, kayaknya saya punya gagasan begini. Nah, itu sesuatu yang sekiranya bisa dilakukan oleh mahasiswa HI. Atau juga kita bisa belajar dengan cara membangun relasi dan belajar banyak dari negara orang, dari negara-negara yang sekiranya udah maju. Misalnya kita melanjutkan studi kita ke luar negeri, atau misalnya kita cari kerja di luar negeri, atau misalnya kita magang sebentar ke luar negeri, dapat beasiswa segala macam. Tapi ingat, harus balik. Ntar udah sampai ke luar negeri, nyari pacar, nyari jodoh di sana, nikah, udah tinggal aja di sana, lupa sama negara kita. Nah, yang paling penting itu harus balik. Ada sesuatu yang kita pelajari dari negara yang udah maju, kita bawa ke Indonesia, lalu kita bikin satu perubahan. Dan yang paling penting, yang terakhir, kita harus bisa menjadi pemimpin bangsa yang bermodal diplomasi. Karena kita bicara HI, ya udah, kita bicara tentang diplomasi, baik itu diplomasi domestik maupun juga diplomasi luar negeri. Semua orang berpikir kalau mahasiswa HI cuma ngomongin diplomasi ke luar negeri aja, sehingga kadang-kadang kita mengabaikan diplomasi di dalam negeri. Padahal diplomasi di dalam negeri itu jauh lebih susah loh, karena kita berurusan dengan lebih banyak jenis orang, lebih banyak orang yang tidak selamanya orang-orang diplomasi di dalam negeri ini orang yang ingin berdiplomasi. Semuanya hanya mempunyai kepentingan sendiri, dan mereka lebih bebal ketika dibandingkan dengan ketika berdiplomasi dengan orang-orang di luar negeri. Jadi saya kira itu mungkin sesuatu yang bisa kita lakukan, baik sebagai warga negara, sebagai generasi penerus bangsa, dan juga sebagai mahasiswa HI itu sendiri. Gitu. Baik, Pak. Wah, sangat membuka sekali untuk kita sebagai kelompok apa ya. Jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan, berarti kita
untuk mengimplementasikan Pancasila ini, baik sebagai dasar negara ataupun di dalam diri kita sendiri, kita harus lebih aktif dan juga terbuka ya Pak ya. Jadi kayak Pancasila ini bukan sebagai istilahnya bukan sebagai kayak pengurung kita, tetapi kayak sebagai kacamata untuk kita merefleksikan atau untuk mengintrospeksi diri, di mana kita misalnya membawa kayak tadi Pak Gabriel bilang, kita tadi ke luar negeri, dan bagaimana kita implementasikannya ke dalam negara kita supaya negara kita juga lebih maju ya Pak ya. Ya. Betul. Jadi Pancasila itu tidak sesempit hanya 5 sila itu aja. Kita bisa mengimplementasikan itu sedemikian rupa, seluas-luasnya untuk membawa Indonesia ke jalan yang lebih baik. Ya, betul sekali Pak Eto. Baik, dengan pertanyaan yang tadi juga mengakhiri sesi wawancara pada hari ini. Kiranya para penonton dan juga kami sebagai kelompok bisa mendapatkan ilmu yang baru dan lebih meluaskan wawasan dalam hal implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Gabriel atas waktunya dan kesediaannya. Kami sangat apresiasi pendapat dan juga ilmu Bapak yang diberikan ya. Sampai jumpa pada hari lain ya Pak ya. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Nama saya Clarissa Thalia. Refleksi saya dari wawancara ini adalah saya diingatkan kembali kalau saya sebagai warga negara Indonesia turut memiliki peran dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam hidup saya. Pancasila sebagai dasar negara itu berarti Pancasila sebagai pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Terlepas dari masa penjajahan zaman dahulu, masih banyak dinamika yang harus dihadapi Indonesia. Dan oleh sebab itu, Pancasila harus kita pegang dan kita jaga, jangan sampai adanya globalisasi malah membuat jati diri negara kita luntur. Dan kita harus menjadi masa depan bangsa yang bijak dalam bertutur kata dan bertindak. Terima kasih. Setelah wawancara, saya menyadari pentingnya implementasi Pancasila dalam hidup sehari-hari, terlebih bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Kita bisa membiasakannya melalui hal kecil dalam aktivitas kita sehari-hari, seperti menaati peraturan, menjaga kebersihan, memahami budaya sendiri, dan masih banyak lagi. Semoga ke depannya saya dapat semakin menerapkan Pancasila secara menyeluruh. Dalam interview Pancasila dengan Pak Gabriel, saya belajar banyak hal, terkhusus bahwa Pancasila ini sebenarnya tidak sekedar kurung bagi masyarakat Indonesia, tetapi sebagai alat supaya kita juga bisa meluaskan wawasan kita. Ada satu statement dari Pak Gabriel yang sangat mendekati dengan saya, yaitu sewaktu Pak Gabriel bilang, jikalau kalian mau keluar negeri untuk mendapatkan edukasi, tidak apa-apa, tapi asalkan kalian jangan lupa dengan negara kalian sendiri, negara Indonesia. Kalian balik ke negara kalian dan kalian mengembangkan negara Indonesia lagi. Menurut saya itu adalah hal yang sangat bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan kita dan juga sebagai dasar negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Gabriel, hal yang bisa saya refleksikan adalah kita tidak harus melakukan hal-hal besar untuk melakukan perubahan. Misalnya, hal-hal kecil seperti berbijaksana dalam bermedia sosial juga bisa mempengaruhi kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Hal ini bisa mempengaruhi karena dengan berbijaksana dalam bermedia sosial, kita tidak akan mudah untuk termakan hoax-hoax dari oknum-oknum yang berusaha untuk memecah belah kita. Karena seharusnya perbedaan itu menjadi senjata negara kita, bukan menjadi bumerang bagi negara kita. Terima kasih. Dari wawancara yang telah kami lakukan, saya belajar bahwa pengimplementasian Pancasila dari masa ke masa bukanlah sesuatu yang mudah. Terlebih lagi, di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila dengan yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa hubungan internasional, sebagai warga negara Indonesia, dan sebagai generasi penerus bangsa, harus menjaga dasar negara kita, Pancasila. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti saling menghormati dan saling menerima satu sama lainnya.
Untuk refleksi kali ini, aku pribadi menyadari bahwa kita sebagai generasi emas ataupun generasi milenial sebagai penerus bangsa kelak sudah semakin banyak yang tertarik terhadap gaya ataupun pola pikir masyarakat barat, sehingga menyebabkan banyaknya orang yang lebih open-minded dan juga bisa menyaring berita-berita dengan benar, sehingga konflik yang bertebaran pun semakin berkurang. Maka dari itu, aku selaku mahasiswi hubungan internasional dan juga sebagai warga negara Indonesia berpendapat bahwa pengimplementasian dasar negara kita, yaitu Pancasila, merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Mengapa? Karena sebenarnya pengimplementasian dasar negara ini pun dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, seperti yang sudah dibilang oleh wawancara Sir Gabriel sebelumnya, yaitu dengan memperbanyak adanya toleransi dan kita semakin bisa menghargai atau mendengarkan pendapat orang lain. Setelah melakukan wawancara dan juga berdiskusi dengan kelompok, saya menjadi mengerti bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar ataupun pedoman bagi negara Indonesia, tetapi Pancasila sendiri memiliki banyak sekali makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat menjaganya, karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama.